Dia, Husnul, April. Ada. Ada keterangan. Suratnya nggak ada. Di grup juga nggak ada ya. Alfa berarti ya. Kafi, Raka. Bab ketiga ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa menjadi orang sukses. Yang nantinya bisa bicara ya di depan umum. Terus juga yang perempuan mungkin bisa menjadi ustazah. Gantinya mama dulu. Oke, tujuan pembelajaran kita nanti yang pertama, kalian mampu menganalisis struktur ceramah. Yang kedua, mampu menganalisis. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis isi dari ceramah. Nah sekarang, kalian pernah dengar ceramah di mana biasanya? Di mana? Di rumah. Di amalan, di rumah. Sekolah. Mana? Upacara. Upacara. Ya, upacara. Tadi di rumah, di sekolah ya, upacara. Di mana amalan? Gereja. Pengajian. Pengajian kan sudah disebut dulu ya. Oke, nah sekarang tadi kan banyak ya, ada yang bilang di rumah ya, ada yang bilang amalan ya, ada yang bilang di sekolah. Nah sekarang kita analisis dulu, kita harus tahu apa sih ceramah itu ya. Silakan dibuka halaman 40. Ada yang mungkin bisa tahu apa manfaat kita mengenai suatu hal atau suatu pengetahuan. Nah sekarang kita analisis bersama. Tadi bilangnya ceramah ada di mana? Di rumah. Oke, di rumah. Siapa yang ceramah? Ibu. Ibu kadang Bapak juga. Apakah ceramahnya itu di depan banyak orang? Apa hanya di hadapan kalian? Di hadapan satu orang. Kalau seperti itu, cocok nggak seperti ini? Oke. Terus selanjutnya, tadi bilangnya di mana? Amalan. Kok bisa amalan? Coba dianalisis lagi. Tempatnya ramai, banyak lewat. Banyak yang lewat. Banyak orang ya? Tapi kan itu hanya sekedar lewat. Antara orang satu dengan orang yang lain, apakah sama menerima informasinya? Tidak. Berarti apakah disebut ceramah? Tidak. Berarti nggak masuk kategori ceramah ya? Terus yang kedua di mana lagi? Di masjid. Oke, kalau di masjid ada yang berbicara satu orang ya? Di depan? Orang. Terus yang disampaikan mengenai bisa ya informasi, berarti bisa disebut masuk juga ya, masuk ke dalam yang disebutkan Mispandi tadi. Terus kalau pidato kalian pernah tahu? Kira-kira menurut kalian perbedaannya ceramah dengan pidato apa? Kan tadi sama-sama berbicara di depan banyak orang mengenai suatu hal. Kalau pidato dengan ceramah? Interaksi. Oke, bagus. Ada yang lain? Kalau kenapa? Isi sama struktur. Apakah beda? Apakah sama? Oke, nanti kita bahas dulu ya. Yang tadi dibilang temanmu apa tadi? Interaksi. Nah sekarang coba kalian ingat-ingat lagi
ketika kalian mendengarkan ceramah entah di TV, ya, entah di pengajian, ada interaksinya enggak? Ada. Ada ya? Ada pidato ya. Tergantung. Terus lagi kalau di pidato di TV kalian kalau lihat pidato apakah ada interaksi? Tidak. Tidak. Kalau ceramah itu lebih ke keagamaan. Kalau pidato lebih ke acara yang resmi, formal, betul sekali. Nah sekarang tujuan ceramah apa sih? Tujuan ceramah itu menyampaikan informasi, memberi wawasan. Ada yang lain? Silakan dibaca selanjutnya. Itu ada di halaman 47. Nah ini berdasarkan tujuannya. Ceramah informatif ialah ceramah yang bertujuan untuk memberi wawasan, pengetahuan tambahan mengenai suatu hal yang diduga belum banyak diketahui oleh pendengar. Ceramah rekreatif ialah ceramah yang bertujuan menghibur pendengar agar menjadi lebih belajar. Ceramah persuasif ialah ceramah yang bertujuan mendorong pendengar untuk berubah apakah sikap, pendirian, dan atau perbuatannya. Ceramah Oke, jadi tujuan ceramah itu ada tiga. Yang pertama informatif, berarti memberikan informasi atau pengetahuan kepada dan sedikit humor atau interaksi, pasti yang mendengarkan juga tidak akan bosan. Yang ketiga persuasif. Persuasif berarti mengajak. Kalau di masjid atau khotbah itu biasanya mengajak lebih ke kebaikan. Sampai di sini mungkin sudah dicek ya. Nah sebelumnya silakan membentuk kelompok 4-4 untuk nanti kita diskusi. Silakan membentuk dulu. Setelah bentuk kelompok, silakan disimak videonya yang sudah saya kirimkan. Bebas, semuanya bebas. Silakan. Apa video yang kirimkan? Faktur aja. Silakan.
kalimat apa? Salam pembuka. Salam, ya, salam. Berarti menurut kalian struktur yang pertama itu apa? Salam. Pembuka. Pembuka. Oke, betul. Pembuka. Pembuka itu bisa berisi salam. Terus berisi apa lagi? Sapaan. Oke. Setelah salam tadi, setelah pembuka, ada apa lagi? Isi. Langsung isi ya? Langsung isi? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Oke, ucapan syukur masuk apa? Pembuka. Pembuka. Masih masuk pembuka. Setelah itu apa? Isi. Langsung Isi. isi. Isinya tadi tentang apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Oke. Apa lagi? Kan panjang tadi, agak panjang. Ya. Apa lagi? Tentang tanda-tanda hari kiamat. Betul, tanda-tanda hari kiamat itu juga masuk isi. Oke. Ada tadi kiamat kecil ya. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Oke. Tadi di videonya juga ada dalilnya enggak? Dalil ada. Ada ya? Ada. Setelah isi di bagian paling akhir sendiri. Penutup. Penutupnya tadi berisi apa? Terima Terima kasih dan Salam penutup. ucapan Salam penutup. Salam. Betul sekali. Sekarang kalian sudah paham ya, dari menonton video itu ternyata struktur teks ceramah itu ada Tiga. Yang pertama sapaan juga, terus langsung masuk Isi. Informasi apa yang akan disampaikan ada di isi. Dan yang terakhir Penutup. Jangan lupa ini juga wajib ya. Nanti jangan sampai kalian pembuka. Bagaimana coba? Bagaimana reaksi yang membaca, yang mendengarkan? Pasti Bingung. bingung. Ini sudah selesai apa belum ya? Jangan-jangan yang mendengarkan menunggu ini ada lanjutannya enggak? Tapi kalau ada penutupnya, oh ini ternyata sudah Selesai. Ya, jangan lupa ya. Gitu. Oke, nah sekarang Bu Dita punya bacaan punya teks tentang anti korupsi. Kalau tadi ceramah ya, kalau ini pidato. Tadi yang sudah disampaikan teman kalian tadi, bedanya teks ceramah dan pidato apa? Oh, strukturnya, itu kan ya. Nah sekarang coba kalian analisis sama atau tidak strukturnya yang ada di teks ini dengan video yang sudah kalian tonton tadi. Ya, silakan satu kelompok ambil satu. Pelajaran minggu sebelumnya tentang teks eksplanasi untuk kalimat utama ada di mana? Di awal. Di awal dan di akhir. Kalau di awal namanya apa? Induktif. Kalau yang di akhir namanya? Induktif. Oke, nanti setiap paragraf silakan dicari kalimat utamanya. Berarti kalau kalimat berarti sampai titik. Iya. Kerjakan satu kelompok diskusi, hanya saja dikerjakannya di buku masing-masing. Nanti Bu Dita nilainya gimana? Kalau satu kelompok satu, saya bagi 5 ya nilainya. Pilih kertas.
diskusinya ya. Setelah itu nanti kita mengadakan tanya jawab ya. Silakan kelompok yang tidak maju menyimak hasil presentasi temannya. Kalau ada yang tidak cocok dengan tugas kalian yang sudah dikerjakan, silakan nanti ditanyakan. Mau menyanggah atau menambahkan dari hasil presentasi teman kalian ya. Sampai di sini ada yang masih bingung? Saudara silakan untuk kelompoknya Yusuf maju untuk mempresentasikan tugas yang sudah didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Yusuf Sarjana, dan akan mempresentasikan teks pidato tertulis Presiden Joko Widodo yang dibacakan oleh Menko Polhukam pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi. Silakan strukturnya, analisis strukturnya. Yang pertama ialah pembuka. Pembuka terdapat pada paragraf 1 dan paragraf 2. Ya betul. Dan struktur yang kedua adalah isi. Terdapat pada paragraf 3 yang memiliki kalimat utama: kita melawan korupsi bukan hanya karena korupsi merugikan keuangan negara, tapi kita memberantas korupsi karena korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Korupsi terbukti telah memiskinkan warga dunia. Korupsi terbukti membawa ketidakadilan, ketimpangan, dan keterbelakangan. Korupsi terbukti telah menjauhkan bangsa-bangsa di dunia dari kemakmuran bersama. Dan paragraf keempat, kalimat utama dari paragraf keempat ialah korupsi dimanapun di dunia, termasuk di Indonesia, berkembang, berevolusi sampai pada tahap di mana korupsi itu dilakukan secara sistematis dan bahkan sudah berjejaring. Dan untuk paragraf kelima akan disampaikan oleh Rafli. Untuk paragraf kelima, isinya yaitu adalah untuk itu pemerintah melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perizinan. Dan untuk paragraf 6 itu berisi untuk mencegah dan memerangi korupsi itu memerlukan langkah-langkah komprehensif. Untuk selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Dan paragraf 7 berisi pada kesempatan ini saya mengajak semua elemen bangsa agar menumbuhkan semangat bersama kita yaitu Indonesia yang bebas dari korupsi. Paragraf 8 berisi tentang peringatan Hari Anti Korupsi sedunia. Hari ini mengingatkan kita bahwa korupsi hanya bisa dilawan bila dilakukan secara bersama-sama. Dan untuk penutup terdapat pada paragraf 9. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok teman kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah sekarang mungkin dari kelompok lain ada yang tugasnya hasil diskusinya tidak sama dengan yang sudah dipresentasikan barusan. Tak coba. Ada. Silakan, Husnul. Ya. Apa Nur yang tidak sama dulu? Di paragraf 3 sama paragraf 7. Paragraf 3. Paragraf 3 tadi kelompoknya Yusuf, kalimat utamanya ada di mana? Kalimat Di pertama. awal kalimat. Di awal. Di Awal paragraf. Awal paragraf. Kalau Husnul di mana? Di akhir. Di akhir. Untuk paragraf 3, kalimat utamanya yang tepat ada di akhir. Di paragraf ketiga, kalimat utamanya korupsi menjadi musuh bersama kita semua, musuh bersama warga dunia serta musuh semua bangsa-bangsa. Untuk kalimat yang di awal itu menjelaskan, ya, menjelaskan kalimat terakhirnya. Kita melawan korupsi bukan hanya karena korupsi merugikan keuangan negara, tapi kita memberantas
korupsi karena korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Korupsi terbukti telah memiskinkan warga dunia. Korupsi terbukti membawa ketidakadilan, ketimpangan, dan keterbelakangan. Korupsi terbukti telah menjauhkan bangsa-bangsa di dunia dari kemakmuran. Itu merupakan penjelas, ya. Menjelaskan karena merinci. Tadi ada apa tadi? Memiskinkan warga, membawa ketidakadilan, itu rincian ya. Jadi kalimat utamanya yang tepat ada di akhir ya. Oke, berarti untuk paragraf 3 ini termasuk induktif. Terus lanjut tadi selain paragraf ketiga yang tidak sama, paragraf 7. Paragraf ke-7. Paragraf ke-7 kenapa? Di punya Husnul kalimat utamanya di akhir. Jelas korupsi akhirnya akan menghambat visi korupsi ini, menghambat kita belajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau punyanya Yusuf tadi di awal mengajak semua elemen bangsa akan mengukuhkan semangat bersama kita yaitu Indonesia yang bebas dari korupsi. Yang tepat yang mana? Awal akhir. Yang lain? Kelompoknya kalian awal akhir? Kelompoknya Miss Kandi? Awal. Kelompoknya Atika? Akhir. Yang akhir kelompoknya Atika? Husnul ya? Oke. Yang tepat yang mana? Awal. Yang akhir. Yang Akhir. Namanya kalimat utama berarti intinya, yang selanjutnya atau sebelumnya itu menjelaskan. Kalau untuk paragraf ini yang awal, ya, yang awal mengajak semua elemen bangsa agar menumbuhkan semangat bersama kita yaitu Indonesia yang bebas dari korupsi. Nah, kata kuncinya itu merupakan kalimat utama adalah mengukuhkan semangat bersama. Di kalimat selanjutnya itu menjelaskan semangatnya itu bagaimana caranya terwujud agar tidak bersatu melawan korupsi tanpa sinergi. Nah, itu menjelaskan ya. Menjelaskan dari kalimat yang pertama tadi. Sampai di sini ada yang masih bingung? Yang lain mungkin kelompok yang lain apa ada yang tidak sama dengan yang sudah dipresentasikan teman kalian? Sudah? Enggak ada sama Ibu. Berarti sama ya? Kebanyakan tadi yang kelompoknya Rika yang barusan itu ya? Ya. Tidak sama ya? Untuk strukturnya, analisis strukturnya sama apa tidak? Untuk paragraf pertama pendahuluan sampai paragraf 1 sampai Paragraf 2. Paragraf 2 betul ya? Ya, betul. Untuk isi paragraf berapa? 3 sampai 8. Untuk yang penutup? 9. Paragraf ke-9. Oke, betul. Sudah, silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kelompoknya. Tiga. Ya, tadi kan kalian sudah menganalisis bersama kelompok ya. Terus juga sudah dipresentasikan. Nah, sekarang dari pembelajaran kita tadi, kendala apa yang kalian temui ketika menganalisis struktur ini? Kesulitannya apa? Dari inti kalimat. Mencari inti kalimat. Kalau yang lain? Sama. Isi Bu. Sama ya? Kesulitannya? Yang lain? Yang belakang? Kesulitannya apa? Kelompoknya Miss Pandi? Ya, sudah ya. Rata-rata kesulitannya menganalisis
lagi ya kalimat utamanya yang mana. Tapi tadi ketika presentasi sudah saya jelaskan ya, kalau kalimat utama itu berarti yang masih umum. Ya. Yang kalimat selanjutnya menjelaskan. Ya. Sampai di sini ada yang masih bingung, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nanti bukunya silahkan dikumpulkan ya, dikumpulkan nanti saya nilai untuk saya masukkan nilai. Ya, Bu. Kosong. Kosong berarti ya. Jadi mana? Saya belum bisa. Ya dulu mana? Sudah? Oke. Kun này kun, apa paling pokok dari nyanyi. Ada yang bawa paket? Saya silakan duduk di balik tempatnya masing-masing. Satu. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan tadi kita belajar tentang apa? Silakan. Expirato, kenapa? Mencari strukturnya. Membedakan antara Nah sekarang ternyata pidato dan ceramah sama dari segi apa? Dari segi struktur. Untuk dari segi pembawaannya bukan. Tempat membawakannya dibawakan oleh siapa? Itu beda kan sama? Bedanya apa? Ceramah biasanya dibawakan oleh Siap kelas. Biasanya ceramah itu dipakai oleh tokoh agamis, Oke, dibawakan oleh orang-orang. ulama, Terus kalau pidato? kalau pidato biasanya bisa dibawakan oleh ulama, acara formal. Untuk acara Formal. Oke, jadi ceramah dan pidato itu sama dari segi strukturnya, Ya. hanya saja beda Dari segi pembawaan. Pembawaan, betul. Beda dari segi pembawaan. Terus lagi selain struktur, tadi kita belajar apa? Presentasi. Mencari kalimat utama. Beda ya. Kalimat utama dengan ide pokok beda. Ya. Kalimat utama berada di Awal dan akhir awal dan akhir. paragraf. Ya. Kalau ide pokok berada di mana? Di tengah-tengah. Karangan sendiri deh pokok bisa mengarang sendiri deh pokok. Yakin? Yakin. Kalimat utama ada di awal paragraf Dan di akhir atau di akhir paragraf. Oke. Kalau ide pokok ada di mana? Ada di kalimat utama itu tadi. Kalau kalimat utama kalian ada di bacaan itu dari awal sampai titik. Ya. Itu kalimat utama. Tapi kalau ide pokok, inti dari kalimat ini apa? Itu namanya ide pokok. Oh ya belum. Kalau kalimat utama panjang rek ya, sampai titik. Tapi kalau ide pokok, intinya ya. Untuk ide pokok tidak harus sama dengan kalimat ini. Bisa membuat sendiri kalimatnya, hanya
beda inti ya. Paham maksudnya? Paham. Oke. Untuk minggu selanjutnya kita akan menganalisis kaidah teks ceramah atau pidato ya. Kalau tadi struktur sama isi, kalau minggu depan kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks ceramah. Terus juga nanti saya inginnya kalian satu persatu membuat teks ceramah. Kemudian dipresentasikan sendiri sendiri. Karena teks ceramah, materi teks ceramah kita ini yang lebih ditekankan adalah aspek berbicara. Bahasa Indonesia itu kan ada 4: menulis, membaca, menyimak, berbicara. Untuk teks ceramah saya ingin nanti satu persatu maju ya, membawakan ceramah atau pidato. Ya silakan. Ayo. Silakan tanya. Bawa buku atau harus Bawa buku atau Bawa buku ibu. Bawa buku. langsung aja. Untuk lebih lengkapnya saya jelaskan pada pertemuan Akan ada. selanjutnya. Ya bu. Oke. Terus sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Siapa tahu nanti kalian jadi orang sukses.